Di episode 126, ingin mendapatkan pengakuan. Wang Shu menunjuk dengan sopan ke arah Lin Meng, membuat orang terdiam saat mereka berbalik untuk melihat Dewi keindahan nomor satu kota Tianjun mereka. Seniman bela diri yang memuja dan memuja Dewi Es terkejut dengan berita itu. Meskipun beberapa dari mereka telah mendengar desas-desus mengenai hal itu sangat berbeda untuk mendengar desas-desus daripada yang dikonfirmasi oleh penguasa kota sendiri. Lin Meng tidak terpengaruh oleh tatapan yang dia terima dari semua orang. Jadi dia hanya sedikit mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Shu yang melihat ini mau tidak mau hanya bisa membawa senyum pahit di dalam dirinya. Mengatakan beberapa kata penyemangat tidak akan buruk, bukan? Wang Shu berpikir dalam hati saat dia melihat perilaku dingin dan acuh tak acuh Lin Meng. Setiap tim akan diberikan artefak khusus di mana kalian dapat meminta bantuan jika dalam situasi penyelamatan dan berbahaya. Tim yang dekat dengan sinyal mara bahaya harus pergi dan membantu agar tidak ada yang mati dalam ekspedisi ini. Kami telah menerima laporan bahwa beberapa hari yang lalu seekor binatang iblis muncul yang bisa terbang untuk waktu yang lama tanpa perlu beristirahat di tanah. Karena itu, jika salah satu tim menemukan makhluk ini, kalian harus segera memperingatkan yang lain. Kami tidak tahu apakah itu satu-satunya binatang iblis yang bisa terbang atau ada yang binatang iblis lainnya yang seperti itu. Wang Shu menjelaskan karakteristik binatang iblis yang telah dijelaskan oleh Tuan Muda Luo Zeng dan Qin Zeng sebelumnya. Lin Meng hanya mendengarkan dan mengingat bahwa binatang iblis yang sama telah mengejar dan menyerangnya juga. Mencari melalui ikatan Fei Hung, Lin Meng tahu bahwa binatang iblis ini adalah seekor naga dan berada di tahap ke-6 dari Qi Gathering. Lin Meng tahu dari ingatan Fei Hung bahwa ada ribuan binatang iblis seperti naga ini yang bisa terbang tanpa batasan. Hanya saja sampai sekarang mereka tidak pernah muncul di dunia ini. Mereka semua adalah binatang iblis duniawi. Beberapa yang memiliki sayap dan bisa terbang, tetapi itu hanya untuk waktu yang singkat. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah binatang iblis duniawi. Para seniman bela diri mendengarkan dengan seksama, sementara beberapa boleh memiliki jejak ketakutan ketika mereka mendengar bahwa sekarang ada binatang iblis yang bisa terbang dengan bebas, seolah-olah mereka adalah burung yang terbang melalui angin tanpa kesulitan. Menurut laporan yang sampai padaku sejauh ini, ada lebih dari 500 binatang iblis di luar kota Tianjun. Jika kita membandingkan angkanya, kita menggandakan jumlahnya. Jadi dengan berpasangan, kalian bisa menghadapi satu binatang iblis dan mengalahkannya dengan lebih mudah. Tapi jangan terlalu percaya diri. Setiap binatang iblis itu sangat kuat. Satu langkah salah dan itu bisa mengakhiri hidup kalian secara instan. Setiap kelompok akan pergi dan mencari setiap kawanan binatang iblis. Para pemimpin tim akan melihat mana yang akan menjadi pilihan terbaik untuk memulai penyerangan. Hal pertama adalah untuk memulai dengan menyerang binatang iblis terlembah dan jumlah yang lebih sedikit, sehingga tidak ada orang yang mati dan kita membunuh binatang iblis lebih cepat. Setelah kita memusnahkan kelompok binatang iblis yang lebih lemah, kita akan pergi mencari kelompok yang sedikit lebih kuat, dan seterusnya, sampai kita menghadapi binatang iblis yang lebih kuat, yang berada di tingkat raja atau kaisar. Sejauh ini, aku tidak memiliki laporan tentang binatang iblis yang telah masuk ke tingkat legenda. Kalian semua harus mengikuti instruksi dari pemimpin tim masing-masing, tanpa menentang atau mempertanyakan perintah mereka. Kita tidak bisa kehilangan nyawa dalam pertempuran ini. Wang Shu memberikan pidato singkat namun padat, mencoba meningkatkan moral semua seniman bela diri di tempat itu. Baik, ayo habisi binatang iblis sialan itu. Kami sudah cukup hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Aku akan membunuh binatang iblis sebanyak yang aku bisa. Aku akan membunuh lebih banyak darimu. Mungkin aku bisa mendapatkan pengakuan dari salah satu dari 5 dewi keindahan kota Tianjun kita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku
akan menjadi orang yang membunuh lebih banyak binatang iblis, bahkan mendapatkan cinta seorang dewi kota Tianyun. Kau harus menunggu untuk bisa kuat jika kau ingin mendapatkannya dengan kekuatan lemahmu itu. Apa kau punya masalah denganku? Mari kita putuskan siapa yang membunuh lebih banyak binatang iblis, dan kemudian pemenangnya akan layak untuk para dewi keindahan itu. Apa yang dimulai sebagai beberapa pernyataan ringan dan agak percaya diri, menjadi tempat yang penuh dengan teriakan dan taruhan percaya diri. Di antaranya, ingin mendapatkan pengakuan dari kelima wanita cantik kota Tianyun. Wang Shu, para leluhur dan patriark yang mengamati ini, tersenyum kecut pada keyakinan dan tekad dalam suara semua anak muda itu. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala, tetapi tidak merasa terganggu. Bahwa semua seniman bela diri memiliki kepercayaan diri ini dan membuat kompetisi untuk mendapatkan pengakuan kelima keindahan kota mereka tentu meningkatkan moral dan semangat di antara mereka semua. Lin Meng mengerutkan keningnya dengan apa yang dia dengar barusan. Dia memutuskan untuk tidak repot memikirkan hal itu. Dia terlalu malas untuk mengamati pikiran kekanak-kanakan mereka. Bahkan jika ada ribuan pria atau hanya satu pria yang tersisa di dunia ini, dia tidak akan melihat atau memandang mereka. Dia sudah memiliki pria di hatinya. Dia akan menjadi yang pertama dan satu-satunya. Lin Beng berjalan ke area keluarga Lin berada, membawa pedang biasa di tangannya. Dia memiliki sebuah barangnya di dalam cincin spesialnya sendiri. Jadi dia tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang artefak cincin luar biasa pemberian Fei Hung. Oleh karena itu, dia membawa beberapa barang dengan tangannya dan menyimpan yang lain agar tidak menimbulkan kecurigaan tentang mengapa dia tidak membawa apa-apa. Para pemuda yang berada di area keluarga Lin dengan diam mengamati Lin Meng yang mendekat. Tatapan mereka dipenuhi dengan semangat, kekaguman, dan bahkan keinginan, berharap berkah akan turun dari surga, dan mereka akan memiliki dewi ini sebagai wanita mereka. Wanita muda lainnya juga tidak terkecuali. Mereka terlihat kagum dan heran, juga iri. Karena Lin Meng adalah wanita yang lebih cantik dari mereka. Diberkati tidak hanya oleh kecantikannya, tetapi juga oleh kekuatannya. Menjadi sangat kuat seperti penguasa kota. Nona muda, lewat sini. Suara hormat sedikit gemetar terdengar di area keluarga Lin. Lin Meng mengangguk dan mulai mengikuti penjaga di pintu masuk. Penjaga itu penuh dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap wanita yang telah menjadi ahli tingkat legenda ini. Oleh karena itu, dia sangat menghormatinya, memimpin seperti yang diperintahkan oleh patriark keluarga Lin. Lin Meng tidak berbicara, tatapannya masih dingin seperti es. Nah, kau sudah di sini. Begitu mereka mencapai tenda kecil tempat patriark, leluhur, dan tetua keluarga Lin berada, suara Lindong terdengar ketika dia melihat Lin Meng memasuki tenda. Lin Meng hanya membalas dengan anggukan acuh tak acuh. Lindong tersenyum pahit di dalam hatinya saat dia melihat perilaku putrinya. Tampaknya banyak yang harus dia lakukan untuk menebus saat-saat kesepian dan kekecewaan putrinya selama ini terhadapnya.